Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisanda Rahmayanti dari Prodi Administrasi Publik 3B. Di sini saya akan memaparkan negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km yang menempati Pulau Borneo dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam dua negara bagian di Malaysia yaitu Sarawak dan Sabah. Saat ini Brunei Darussalam memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, Forbes menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Selain itu, Brunei juga terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam. Baik, sejarah Brunei Darussalam. Tahun 1888, Brunei menjadi salah satu negara kedaulatan Inggris dengan kesepakatan urusan dalam negeri tetap menjadi kekuasaan Brunei dan urusan luar negeri tetap berada di bawah pengawasan Britania. Tahun 1906, Brunei menerima perluasan kekuatan Britania. Saat kekuasaan eksekutif pemerintah dialihkan kepada perwakilan pemerintah Inggris yang menjadi penasihat sultan dalam semua urusan pemerintahan, kecuali hal-hal yang bersangkutan dengan adat istiadat dan masalah agama. Tahun 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa dalam urusan pemerintah dalam negeri. Sementara isu hubungan luar negeri tetap berada dalam pengawasan Britania. Tahun 1962, pembentukan Badan Perundangan dibatalkan karena timbulnya pemberontakan oleh partai oposisi, Partai Rakyat Brunei, yang ingin membentuk Negara Kesatuan Borneo Utara. Pemberontakan tersebut dapat diberantas dengan bantuan pemerintahan Inggris. Geografi Brunei Darussalam. Brunei terdiri dari dua bagian yang tidak berkaitan. 97% dari jumlah penduduknya tinggal di bagian barat yang lebih besar, dengan hanya kira-kira 10.000 orang tinggal di daerah Temburong, yaitu bagian timur yang bergunung-gunung. Jumlah penduduk Brunei 470.000 orang. Dari bilangan ini, lebih kurang 80.000 orang tinggal di ibu kota Bandar Seri Begawan. Sejumlah kota utama termasuk kota Pelabuhan Muara dan Kuala Belait kota tetangganya. Di daerah Belait, kawasan Panaga ialah kampung halaman sejumlah besar ekspatriat disebabkan oleh fasilitas perumahan dan rekreasi Royal Dutch Shell dan British Army. Klub Panaga yang terkenal terletak di sini. Politik Brunei Darussalam. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarkis absolut berdasarkan hukum Islam dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Merangkap sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam mangsa yang sama sejak abad ke-15. Ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri. Brunei tidak memiliki dengan legislatif, namun pada bulan September tahun 2000, Sultan bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati Sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia. Ekonomi negara Brunei Darussalam.
Ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebijakan, serta tradisi kampung. Pengeluaran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB. Pendapatan yang cukup besar, pekerjaan luar negeri menambah pendapatan daripada pengeluaran dalam negeri, kerajaan membekali semua layanan pengobatan dan memberikan subsidi beras dan perumahan. Pemimpin-pemimpin Brunei merasa bimbang bahwa keterpaduan dengan ekonomi dunia yang semakin bertambah akan mempengaruhi perpaduan sosial. Dalam ekonomi Brunei Darussalam, ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebijakan, serta tradisi kampung. Pengeluaran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB. Pendapatan yang cukup besar, pekerjaan luar negeri menambah pendapatan daripada pengeluaran dalam negeri. Kerajaan membekali semua layanan pengobatan dan memberikan subsidi beras dan perumahan. Pemimpin-pemimpin Brunei merasa bimbang bahwa keterpaduan dengan ekonomi dunia yang semakin bertambah akan mempengaruhi perpaduan sosial dalam. Walaupun Brunei telah memainkan peranan yang lebih kentara dengan menjadi ketua Forum AVEC pada tahun 2000. Rancangan-rancangan yang dinyatakan untuk masa hadapan termasuk peningkatan keterampilan tenaga buruh, pengurangan pengangguran, pengukuhan sektor-sektor perbankan dan pariwisata, serta secara umum perluasan lagi asas ekonominya. Sistem penerbangan Brunei diraja, sistem penerbangan negara sedang mencoba menjadikan Brunei sebagai pusat perjalanan internasional antara Eropa dan Australia atau Selandia Baru. Ia juga mempunyai layanan ke tujuan-tujuan Asia yang utama. Ekonomi Brunei Darussalam bertumbuh pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Satuan mata uangnya adalah Brunei dolar yang memiliki nilai sama dengan dolar Singapura. Selain bertumbuh pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan industri. Brunei Darussalam. Kira-kira 2/3 jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya. Etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas dan hampir 95% fasih dengan bahasa Inggris, dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warga negara Britania dan Australia. Islam ialah agama resmi Brunei, dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha, terutamanya oleh orang Tionghoa, agama Kristen, serta agama-agama orang asli dalam komunitas-komunitas yang teramat kecil. Budaya Brunei Darussalam. Budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu dengan pengaruh kuat dari Islam, tetapi kelihatan lebih konservatif dibandingkan Malaysia dan Indonesia. Penjualan dan penggunaan alkohol diharamkan, dengan orang luar dan non-muslim dibolehkan membawa 12 bir dan 2 botol miras setiap kali mereka masuk negara ini. Setelah pemberlakuan larangan pada awal 1990-an, semua PUB dan klub malam dipaksa tutup. Mufti Brunei juga memfatwakan pengharaman rokok pada tahun 2011. Harga rokok dijadikan mahal supaya penduduk dapat mengurangi konsumsi rokok. Cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.